Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, tepatnya hari Rabu, pada tanggal 1 Januari 2015, tepatnya pada tahun baru, saya ingin melanjutkan tutorial saya pada episode yang kedua ini. Jadi pada episode yang pertama, saya telah menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menginstal Linux Debian 6 dengan baik dan benar. Nah, jadi saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya. Jadi apabila teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya, jika sudah selesai proses menginstalnya, sekarang kita login dulu. Pada username, pada saat menginstal saya isikan username-nya itu nama saya, itu Hemi. Kemudian tekan enter. Passwordnya saya isikan root ketika saat menginstal. Maka akan ada tanda $, yang menandakan kita sudah masuk ke user biasa. Seperti itu. Jadi, saat dalam penginstalan Linux Debian 6, kita jangan lupa apa yang kita isikan pada username dan pada passwordnya. Karena itu penting, karena itu digunakan untuk proses login ketika kita akan mengkonfigurasi sesuatu di Debian 6. Jika sudah kita masuk ke user biasa ini, sekarang kita masuk ke super usernya dengan menekan SU. Kemudian enter. Masukkan passwordnya root ROOT. Memang tidak ada tampilannya, tapi kalimat itu memang ada, jadi jangan khawatir, langsung saja tekan enter. Maka akan ada tanda pagar yang menandakan kita telah masuk ke super user. Jadi, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana mengkonfigurasi internet card ataupun yang dikenal dengan NIC ataupun yang dikenal dengan IP address. Jadi, cara yang pertama yang perlu kita edit adalah di nano spasi /etc/network tekan tab biar otomatis /interface tekan tab biar otomatis ada. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman ketikkan kemudian enter, maka hasilnya seperti ini. Jika teman-teman mengikuti cara menginstal Linux Debian 6 pada tutorial sebelumnya, yaitu episode yang pertama, maka IP address, netmask, network, broadcast, dan gateway akan terisi secara otomatis seperti ini. Tetapi jika teman-teman tidak mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman tidak akan tahu dan mungkin tampilannya tidak akan seperti ini. Jadi, saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya. Oke, kemudian di dalam folder ini kita hanya menghapus low hotlock-nya ini. Kita hapus low hotlock-nya. Ubah menjadi auto. Jadi scriptnya menjadi auto spasi ETH0 enter ipad spasi ETH0 spasi ini static. Dan pada address ini kenapa IP-nya 1.2? Karena di sekolah saya IP servernya adalah 1. Jadi saya menggunakan host 2. Dan pada netmask ini kenapa ujungnya 0? Karena saya di sini menggunakan per 24. Jadi di dalam settingan NIC ini teman-teman harus juga tahu bagaimana perhitungan subnet. Perhitungan subnet bisa teman-teman lihat di blog saya yang berjudul hemisaputra.blogspot.com. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara perhitungan subnet secara gampang dan secara detail di hemisaputra.blogspot.com. Maka di situ ada beberapa tutorial yang sangat penting. Kemudian networknya kenapa 0? Karena di sini kita menggunakan blok subnet yang pertama. Jadi 0. Karena di per 24 hanya ada satu blok subnet. Jadi nggak ada yang lainnya. Dan broadcast di sini kenapa 255? Karena saya menggunakan per 24 tadi. Maka hasilnya 255. Dan gateway, kenapa gateway-nya 1.1? Karena IP internet ESP di sekolah saya itu menggunakan 1.1. Jadi jika teman-teman ingin terhubung ke internet, harus disesuaikan gateway-nya di sekolah teman-teman masing-masing. Di sini
Kalau saya menggunakan 1.1, maka saya masuk 1.1. Jadi seterusnya ini, yang 3 ini 1, 2, 3 ini nggak terlalu penting, tetapi jangan dihapus, biarkan saja. Kemudian kita tambahkan untuk ETH1-nya. Pada cara menginstal Linux di band 6, saya telah membuat 2 LAN card, yaitu ETH0 dan ETH1. Seperti itu. Jadi, saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya, agar teman-teman memahaminya. Jadi di sini kita akan tambah dulu ETH1 dengan script auto spasi ETH1. Kita enter. Kemudian tekan ipatch spasi ETH1 spasi unit spasi static. Sama scriptnya seperti yang di atas, hanya bedanya di ETH0 dan ETH1. Sama ya. Jadi nggak perlu kita hafal juga. Kemudian tekan enter. Kemudian tekan tab, ketikkan address. Addressnya ini bebas untuk IP ETH1 ini bebas karena address inilah yang akan menuju ke klien nanti. Oke, sekarang addressnya kita kasih aja 192.168.2.1. Jika sudah, tekan enter, tekan tab, kemudian masukkan netmask ya. Netmask di sini 255.255.255.248. Kenapa 248? Karena saya di ETH1 ini menggunakan per 29. Jadi saya harap teman-teman sudah memahami bagaimana ilmu subnetting itu. Oke, kemudian enter. Kemudian network 192.168.2.0. Kenapa 2.0? Karena IP server ETH1 kan adalah 2. Dan networknya adalah 0. Karena kita menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu 0. Kemudian enter. Isikan broadcast. Broadcastnya 192.168.2.7. Kenapa 7? Karena itu tadi, karena kita menggunakan per 29. Jadi, dalam menyeting internet card ini, kita harus memang sudah memahami apa itu ilmu subnetting. Dan saya ulangi, teman-teman bisa melihat ilmu subnetting itu di blog saya yang berjudul hemisaputra.blogspot.com. Di situ saya sudah bahas bagaimana ilmu subnetting tersebut. Judulnya perhitungan subnetting, di situ nanti ada. Jika sudah teman-teman buat seperti ini, kemudian kita save dengan menekan Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Berarti sudah selesai kita edit folder network interface. Sekarang kita edit file nano spasi /etc/restop. Kita tekan tab biar otomatis restop. Tekan tab, oke. Restop.com. Kemudian tekan enter. Di sini ada spasi smkyapim.sch.ac.id. Jadi jika teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, itu cara menginstal Linux di band 6, ini akan otomatis ada. Tetapi jika teman-teman tidak mengikutinya, mungkin kemungkinan tidak akan ada. Jadi saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya. Jadi di name server ini, di sini kan dia menggunakan gateway. Jadi kita hapus menjadi IP ETH0. Karena DNS itu menggunakan IP ETH0. Jadi klien akan menerima internet nanti melalui dari DNS kita. Kemudian kita tambahkan, enter, name server, tambahkan IP gateway kita agar akses klien itu semakin kuat akses internetnya. Jadi di sini kita ada IP sebagai DNS dan sebagai gateway-nya. Jika sudah, kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Jika sudah seperti itu, kemudian kita restart dengan script /etc/init.d/networking, tekan tab biar otomatis, kemudian restart. Enter. Jika tidak ada pesan error, maka konfigurasi internet kita sudah berhasil. Kemudian untuk meyakinkan, sekarang kita pingkan dulu IP yang kita buat tadi, ping. Sekarang address ETH0 dulu kita tes. Ping. Sekarang kita lanjut dengan ngeping ETH0 dulu yang pertama. Oke.
Jadi ketikkan ping 192.168, maaf, 192.168.1.2. Nah, ini adalah address ETH0. Sekarang kita tes enter. Oke, jika hasilnya seperti ini, maka IP ETH0 kita memang sudah berhasil. Kemudian kita tekan Ctrl Z untuk memberhentikannya, Ctrl Z. Oke. Sekarang kita tes dulu IP yang ETH1. Sekarang ping 192.168.2.1. Kemudian enter. Jika sudah berhasil juga seperti ini, maka memang konfigurasi internet kita sudah berhasil. Sekarang memberhentikannya, tekan Ctrl Z. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita akan bertemu pada episode yang selanjutnya. Jadi jika ada pertanyaan ataupun keluhan ataupun masalah error, tinggal memberikan komentar saja di bawah video ini. Atau bisa memberikan pertanyaan juga di Facebook saya, yaitu berjudul Hemi Spasi Saputra. Ini nama Facebook saya. Teman-teman bisa mengunjunginya. Ataupun teman-teman bisa menghubungi nomor telepon saya untuk bertanya mengenai bagaimana mengurus masalah error pada Linux Mint 6. Ada nomor 085923006541. Atau teman-teman bisa mengunjungi blog saya juga, yaitu hemisaputra.blogspot.com. Di situ teman-teman bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan ataupun keluhan. Insya Allah saya admin Hemi Saputra akan menjawabnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Salam sukses untuk lomba LKS IT Networking Spot. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.